Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan etika profesi. Nama Sidik Andri Nuriman, NIM 1904 1156, kelas 3 Prodi D3 Teknik Komputer. Pengertian etika. Etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control, karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Perkataan etika itu identik dengan perkataan moral, karena moral menyangkut akhlak manusia. Misalnya, perbuatan seseorang dikatakan melanggar nilai-nilai moral, dapat diartikan pula bahwa perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai moral yang etis berlaku di masyarakat. Fungsi etika. Menurut Vers 1, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya. 2. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud di sini adalah kode etik. 3. Etika mempunyai arti lagi ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Etika normatif, yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika normatif juga memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan. Etika secara umum dibagi menjadi dua. 1. Etika umum. Etika umum mengajarkan tentang kondisi dan dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Bagaimana pula manusia bersikap etis. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam nilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat pula dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika. Etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip moral dasar bagi dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupan dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Namun penerapan itu dapat berwujud bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan sesama. Etika khusus dibagi menjadi dua. 1. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. 2. Etika sosial, yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat. Etika sosial meliputi banyak bidang, di antara lain sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, etika ideologi. Dari sisi masih di atas kita dapat melihat bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Penilaian etika.
Satu, titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila. Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan, namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa, dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat, hati, sampai ia lahir keluarga berupa perbuatan nyata. Profesi. Pengertian profesi. 1. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. 2. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan atau keahlian yang diikuti dengan pengalaman praktek kerja purna waktu. 3. Dilaksanakan mengandalkan keahliannya. Pengertian profesional. 1. Orang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu. 2. Memerlukan latihan khusus dengan kurun waktu. 3. Hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. 4. Hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam sesuatu kegiatan tertentu sesuai keahliannya. 5. Memiliki pendidikan khusus, yaitu keahlian dan keterampilan, dan memiliki dasar pendidikan dan pelatihan serta pengalaman dalam kurun waktu menunjang keahliannya. 6. Memahami kaidah dan standar moral profesi serta etika profesi dalam bidang pekerjaannya. 7. Berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. 8. Ada izin khusus dari instansi yang berwenang menjalankan profesinya. 9. Terorganisasi dalam suatu tindakan organisasi seperti pengawasnya. Moralitas manusia. Nilai-nilai moral merupakan kesadaran manusia dalam menghadapi sesuatu secara akan nilai-nilai yang baik dan buruk. Penilaian tentang yang baik dan buruk merupakan penilaian moral, karena moral merupakan nilai yang sebenarnya bagi manusia. Hal ini berarti adanya kesadaran moral manusia dalam bersikap dan berperilaku. Moralitas adalah keseluruhan norma, nilai-nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Nilai-nilai moral itu berada dalam suatu wadah yang disebut moralitas, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur keyakinan dan sikap batin, dan bukan hanya sekedar penyesuaian diri dengan aturan dari luar diri manusia. Tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral merupakan beban moral, karena dibebankan pada kehendak manusia yang bebas untuk melaksanakan kebaikan. Tanggung jawab ini memiliki oleh makhluk hidup lain selain manusia, karena manusia yang mengerti dan menyadari perbuatan sesuai dengan tuntunan terhadap manusia. Tanggung jawab merupakan sikap dan pendirian yang memiliki manusia dengan rasa tanggung jawab ini berkembang menghargai sesamanya, lingkungan. Sikap ini merupakan beban moral, karena sebagiannya diwujudkan dalam perilaku yang nyata, yaitu bertindak dengan semestinya, bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sana. Dengan demikian, tanggung jawab moral merupakan landasan dan kebijakan manusia yang memandang kehidupan ini. Kaidah moral dalam kehidupan bersama. 1. Nilai-nilai dalam kehidupan bersama merupakan dasar bagi norma-norma yang dianut dan ditaati bersama oleh suatu masyarakat. Norma atau kaidah ini diperlukan untuk melindungi kepentingan bersama. 2. Kaidah merupakan pedoman untuk berperilaku. 3.
kaitannya sebagai pertemuan bersama ini menentukan berperilaku seseorang apakah sesuai dengan atau tidak dengan pandangan hidup bersama dan bagaimana seyogyanya seorang anggota berusaha untuk berperilaku. Moral dan legislatif. Seseorang filsuf Jerman memberikan penegasan hubungan antara moralitas dan legislatif dalam Metafitas kesulitan di setting antara lain legislatif dan moralitas. Legalitas dipahamikan sebagai kesesuaian dan ketidaksesuaian semata-mata sesuatu tidak dengan hukum atau norma dilahirkan sesuaian dan ketidaksesuaian ini pada dirinya sendiri belum bernilai moral sebab dorongan batin sama sekali tidak diberatkan. Nilai moral baru diperoleh dalam moralitas. Selanjutnya akan menegaskan bahwa moralitas adalah kesesuaian sikap perbuatan kita dengan norma atau hukum batinnya kita yakin apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum, bukan karena hal itu akan menguntungkan atau karena takut pada pastinya, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajibannya harus ditaati. Ilmu dan moral merupakan suatu isi yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan yang erat sekali. Pertentangan yang muncul antara ilmu dan moral lebih diakibatkan oleh kecaukannya dengan penafsirannya yang kacau tersebut lebih disebabkan karena adanya pendapat yang mencoba memisahkan dan ilmu dan moral lebih diutamakan pada pengajian kaidah kesusilaan yang berlaku di masyarakat dan dipandang kita dikaitkan dengan ilmu. Situasi etis dalam perkembangan dunia yang semakin modern ini akan terlihat 3 ciri seperti berikut. Adanya kurang moral, timbul masalah etis baru yang tidak terduga dalam dunia modern tampak semakin jelas juga suatu kepedulian yang etis yang universal. Prinsip-prinsip etika profesi. 1. Bertanggung jawab kepada pelaksanaan pekerjaan yang pencapaian hasilnya. 2. Bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya. 3. Menuntut kaum profesional untuk bersikap seadil mungkin dan tidak memihak dalam menjalankan profesinya. Memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kesimpulan, kesalahan moral didasarkan pada kodrat manusia untuk bertindak sesuai dengan tuntunan kodratnya. Apabila tuntutan itu dilanggar dan mengkhianati kodratnya sendiri, oleh sebab itu manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kelemahan dan kesalahannya sendiri, namun tetap berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.